masyarakat ada yang tahu terkait dengan dugaan korupsi, sebaiknya melapor kepada KPK. Ya. Silakan melapor sehingga kemudian nanti bisa ada komunikasi lebih lanjut antara KPK dengan pelapornya. Yang pelapor itu dilindungi undang-undang, gitu ya. Pengayaan informasinya bisa dilakukan, ya. Kemudian verifikasi telahan untuk memperoleh datanya bisa dilakukan, gitu. Jadi tidak kemudian disampaikan pada ruang-ruang publik ataupun di media sosial, kan begitu ya, yang kemudian justru kontraproduktif dengan upaya-upaya kalau memang benar ada dugaan korupsi itu terjadi. Ini kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan update, termasuk verifikasi, validasi, dan kirim ke Kemsos nanti diperbaiki. Gitu. Nah, yang kita temui bahwa selama ini baru 2.286 pemerintah daerah melakukan update. Dan kalau kita lihat update-nya pun update minor saja sebenarnya, jadi bukan yang kita sebut memperbaiki exclusion error atau inclusion error. Dari awal di bulan Maret tentunya kita KPK sudah menyebar ke setiap kementerian pelaksana, mulai dari sisi kesehatan, sosial maupun ekonomi. Itu harapannya KPK adalah untuk mencegah agar tidak ada korupsi dalam penanggulangan COVID-19. Bahkan KPK juga menunjukkan timnya, orang-orang KPK dimasukkan di Satgas, di kementerian, itu untuk mengawal agar kebijakan-kebijakannya tidak kemudian menimbulkan celah-celah yang bisa disalahgunakan. Sejak awal kami sudah melakukan pemetaan begitu ya, apa celah-celah korupsi yang potensial terjadi khususnya dalam pengadaan barang dan jasa terkait dengan penanganan COVID-19. Sebetulnya bansos itu hanya salah satu yang kemudian rawan terjadi korupsi ya. Kalau bansos kami sudah berulang kali mendorong Kementerian Sosial untuk lebih terbuka dalam mengumumkan kepada publik begitu ya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. KPK tunggu laporan dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat tak ragu dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi bantuan sosial, termasuk dugaan korupsi bansos di pemerintah Provinsi Jakarta tahun 2020. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. Pihaknya terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI Jakarta tersebut. Ali memastikan KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Ali menyebut KPK akan menelaah dan memverifikasi laporan apakah masuk ranah lembaga anti rasuah atau tidak. Sebelumnya beredar di media sosial soal dugaan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2022 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Salah satu yang diramaikan adanya dugaan korupsi tersebut yakni akun Twitter @Kurawa. Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @Kurawa, dugaan korupsi bansos DKI senilai 2,85 triliun rupiah. Dia menyebut temuan ini berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan dalam menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terdampak COVID-19. Dinsos DKI Jakarta siap dipanggil KPK. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari buka suara soal dugaan korupsi bantuan sosial DKI Jakarta era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Premi tak menampik pihaknya memang pernah menandatangani kontrak dengan perusahaan umum daerah Pasar Jaya tahun 2020. Dugaan korupsi bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 ini mencuat dari cuitan Rudy Valinka melalui tweet di akun Twitter @Kurawa pada Senin 9 Januari 2023. Dia mengungkapkan ada 1.000 ton beras bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan Pasar Jaya yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain itu, Premi juga mengaku tidak tahu menahu soal keberadaan tumpukan beras menguning di gudang penyimpanan Pasar Jaya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dia membantah jika tumpukan beras tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi Bansos DKI 2020. Premi menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terkait Bansos DKI 2020. Pemeriksaan kata dia dilakukan pada 2021 dan 2022.
Premi menyampaikan penyaluran Bansos DKI 2020 juga turut diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat. Ia pun mengklaim telah melaporkan penyaluran Bansos DKI 2020 pada 2021. Premi menyatakan siap dipanggil KPK apabila diminta keterangan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi Bansos DKI 2020 itu. Setelah bangga ekspor beras ke Arab Saudi, Anies Baswedan panen anggur di Cilincing. Setelah Mei lalu mengekspor padi ke Arab Saudi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memanen anggur hasil budidaya kelompok tani binaan Pemprov DKI di Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat hari ini, 22 Juli 2022. Ia kemudian mengajak masyarakat dan komunitas anggur untuk mengunjungi lahan percontohan tersebut untuk belajar dan menerapkannya di wilayah masing-masing karena bibit anggur disediakan gratis di lahan tersebut. Adapun pengembangan budidaya anggur itu memanfaatkan lahan seluas 500 meter persegi milik warga dan diinisiasi oleh warga setempat bernama Sutarto. Anies meyakini budidaya anggur tersebut bisa terwujud berkat semangat kolaborasi, mengingat kawasan Cilincing dikenal sebagai daerah beriklim panas dan gersang, namun buah itu bisa dibudidayakan per tahun. Rencananya bisa dipanen 2 kali dengan perkiraan hasil panen 70 jenis anggur pada Juli 2022 ini mencapai sekitar 150 kg. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Suharini Eliawati menambahkan budidaya anggur di kawasan itu melibatkan partisipasi sekitar 1.200 orang dari berbagai komunitas di Jakarta. Nantinya, kata dia, hasil panen rencananya tidak akan dijual namun dibagikan kepada warga. Anggur tersebut, kata dia, layak dikonsumsi setelah dites kandungan logam berat di Laboratorium Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian DKPKP DKI Jakarta. Nantinya, Dinas KPKP akan mengembangkan pertanian perkotaan untuk anggur di lahan terbatas seperti di rumah susun atau bahkan rooftop rumah warga. Anies Baswedan ekspor beras ke Arab Saudi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin pelepasan ekspor 1 kontainer produk beras FS Yasamin ke Riyadh, Arab Saudi Jumat 20 Mei 2022. Ekspor 19 ton beras ini menurut dia sangat bersejarah karena baru pertama dilakukan dari Jakarta ke Arab Saudi. Ekspor beras ini merupakan hasil kerjasama antara badan usaha milik daerah PT Food Station dengan PT AL Rakib Universal Group. Beras ini diekspor dari gudang PT Food Station Cipinang Jaya, Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Anies berharap melalui ekspor beras ini, kedepannya Jakarta mampu mengekspor produk pangan lainnya dengan kualitas tinggi ke berbagai negara dunia. Menurut dia, ini kemungkinan karena Jakarta punya wilayah penyangga yang mampu memproduksi pangan berlimpah. Beras ekspor PT Food Station Cipinang Jaya ke Arab Saudi itu bertipe bulir panjang atau long grain yang dengan varietas IR sampai 64 Ciherang. Budidaya beras tersebut ditanam di Indramayu, Jawa Barat dan dipanen pada awal 2022. Jakarta miskin lahan buat hasilkan beras. Anies mengakui Jakarta tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk bisa memanen padi. Namun Jakarta, kata dia, memiliki keunggulan untuk dapat memasok kebutuhan beras bagi warganya.